besarin suaranya ya. Di sini ada terdakwa yang dimana namanya itu Arnis, yaitu dia pemilik toko emas di Padang, yang dimana dia itu diduga melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, serta menjual yang tidak berasal dari pertambangan yang resmi gitu. Nah, awal mulanya itu si Dedi menawarkan Hendra untuk membeli emas hasil pertambangan ilegal yang diadakan di Sorolangun dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Selanjutnya, Hendra tersebut itu menghubungi Indra untuk menyediakan dana karena kan nominalnya lebih besar, dan disitulah dia sepakat membagi keuntungan yang dimana Indra itu mendapatkan keuntungan 3.000 per gram. Selanjutnya si Hendra tadi mendapatkan 2.000 sampai 4.000 per gram. Nah, jadi itu membeli emas di Sorolangun tersebut berbentuk serpihan yang dimana yang nantinya emas tersebut itu dilebur dengan gas LPG yang dituang dengan cetakan berbentuk menjadi emas batangan, beratnya itu sekitar 500 gram. Nah, dari situlah Dedi itu menghubungi Hendra untuk menjemput emas tersebut. Nah, Hendra tersebut langsung menghubungi Mangjas dan juga Irwanto untuk mengambil serta mengantarkan emas tersebut ke toko milik Hendra yang ada di Bengkulu. Nah, dari situlah Hendra itu menghubungi terdakwa yang dimana namanya Arnis tersebut, dan juga awal mulanya itu terdakwa itu mengetahui bahwa emas itu bukan berasal dari pertambangan yang murni, melainkan pertambangan yang ilegal. Tetapi dia tetap masih membeli tersebut gitu karena dengan harga yang lebih murah, dan juga dari situlah Pak Arnis tadi menjual lagi kepada pembeli-pembeli yang ada di toko emas tersebut dengan harga yang lumayan murah dan juga dilakukan berulang-ulang kali gitu. Nah, dakwaannya itu Bu, yang dimana ditemukan 3 kg emas yang berasal dari Hendra yang dikirimkan kepada Arnis tadi. Selanjutnya si Arnis tadi itu mendapatkan pidana hanya 1 bulan di penjara gitu. Langsung pertanyaan dulu gitu ya. Pertanyaannya itu, apakah putusan yang diberikan telah sesuai dan juga apakah sudah mencerminkan living law, karena living law itu yang kita tahu hukum yang hidup di masyarakat. Yang Hendra tadi? Ini putusan, iya. Cuman Arnis saja putusannya. Yang Hendra sama yang apa enggak? Beda Bu, kita mengambil Arnis. Berarti dia dihukum juga kan? Iya. Berapa lama-lama kira-kira? Yang Hendra sama siapa satu lagi? Yang Hendra sama saksi-saksi tadi tuh bukan ada di putusan ini Bu, yang putusan ini cuma si Arnis. Ya Ibu, walaupun Ibu pengen tahu aja, berarti Hendra tuh ditahan juga kan? Iya. Nggak ada baca yang lain? Nggak ada. Oh gitu kan, kalau biar adilnya kan Bapak semua kan? Iya betul. Nah, kan dia memang sama kayak narkoba kan, pengantar, pemakai, pengedar, apapun itu, mau dia pemakai, pengedar, dapat semua. Kalau 1 bulan kayaknya nggak menggambarkan keadilan sosial namanya. Soalnya gini, jelas tambang ilegal tuh sangat merusak lingkungan ya, sangat merusak lingkungan karena dia tidak resmi. Nah, dia sesuka hati dia terus pas seleksi dengan jika dikaitkan dengan social law, living law tadi itu sangat merugikan kan, merugikan yang seharusnya jelas ya hanya menguntungkan sebagian pihak, terutama pihak swasta namanya ya. Kalau pihak-pihak apa kan pemerintah sini kan ada izin resminya. Terus kalau Ibu tidak sesuai hukuman yang 1 bulan itu kan seenak dia dia dapat keuntungan yang banyak, walaupun lingkungan rusak, walaupun dia memang hanya lima bersih ya. Iya betul. Tapi kan yang membuat ya sama lah, ini sama dengan tidak adilnya sama dengan pemakai atau pengedar narkoba yang dihukum sedikit kayak gitu ya. Kalau Ibu tidak sesuai, mungkin kalau kalau sesuai dengan jika dikaitkan dengan living law terus kaitkan juga dengan, karena hukum kita kan sumber hukum kita Pancasila kan. Mulai dari sila 1 sampai sila ke-5 enggak sesuai. Walaupun yang saya baca itu kan 1 bulan penjara itu tuh sudah mencakup memenuhi unsur 480 KUHP ya Bu. Iya. Tetapi kalau untuk living law tidak memenuhi karena kan pasti masyarakat terkena dampaknya gitu. Ya. Karena tambang emas itu sangat merusak lingkungan ya, yang ilegal sangat, itu poin itu sangat merusak.
Dan bagi bagi penambang ilegal tuh kalau dia juga enggak safety, merusak dia juga. Kan air kadar emas itu agak gimana ya, terlalu banyak raksanya gitu. Apa namanya? Ya keras aja. Kalau untuk jika dikaitkan dengan lingkungan, dengan itu penambang emas tidak sesuai. Walaupun tidak sesuai dengan KUHP, berarti harus ada revisi lagi ya KUHP, karena itu udah marak sekali ya penambangan emas ilegal tuh. Ya, terlepas dari itu pastilah karena penyebabnya karena hukuman kita yang masih ringan lah semua hal gitu, dan tidak tegas. Apalagi kalau seandainya kalau kita kan orang tambang emas tuh jadi banyak lagi kalau tadi usulnya kan udah kita main lagi kan apalagi ini itu kan yang si Agnes ini kan yang apanya itu kan si Hendra sama saksi-saksi kayak kayak Hendra sama saksi-saksi tadi kan takut juga dia rusak ketahuan tambang ilegal tadi, bisa jadi disuap hakim kan, walaupun dia nggak terdakwa langsung kan gitu. Kalau itu nggak sesuai jika dikaitkan dengan kriminal atau kerusakan lingkungan yang parah, sudah aja ya masyarakat rugi, untungnya dia yang banyak kayak gitu. Dan selanjutnya, apakah di dalam kasus ini Bu terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi putusan tersebut? Kalau faktor-faktor lain maksudnya itu mengapa dia dijatuhkan 1 bulan tuh? Iya. Kalau di faktor-faktor lainnya gitu, tadi kalau disesuai dengan apa sudah ya? 480 KUHP, karena 480 KUHP itu tuh pasalnya kayak menampung gitu Bu. Tentang si Agnes ini lebih ke pasal menampung. Iya. Makanya penadahan, makanya dia 1 bulan. Padahal penadahannya yang berat ya. Karena kalau tidak ada yang menampung kan pasti bisa begini, maksudnya itu bisa menutup usaha yang ilegal tadi. Malah dengan dia banyak membeli tambah semakin gampang kan. Gitu. Faktor-faktor lain yang kan kalau kan nanti kalau faktor lain sih kayaknya kalau enggak lah, tapi ya itu aja faktor lain itu masih begini, karena dia kan bisa aja hakim yang menjatuhkan putusan hakim ya kan yang menjatuhkan putusan hakim, dia bisa aja dia nanti beralibi dia apa namanya ini sesuai dengan pasal 480 ya. Kalaupun ada alasan-alasan lain itu kan nggak bisa disinggung kan, karena hukum itu bicara tertulis ya gitu. Ini udah sesuai aturan dan sesuai yang telah dilanggarnya sebagai penata. Walaupun sebenarnya kalau faktor-faktor lain itu yang tidak bisa kita pastikan kan, mana tahu kan faktor lain itu contohnya disuap hakimnya. Nah kan gitu. Itu Bu, kalau misalnya ada faktor tentang usia, karena usia di situ kan dia 72 tahun, jadi mungkin hakim tuh lebih meringankan karena dia tuh mengutamakan kemanusiaan gitu ya. Maka itu udah masuk apapun. Nah kan kalau keadilan kalau kita ya kan sebenarnya bukan sisi itu konsep keadilan itu kan keadilan, konsep keadilan dalam hukum itu ya kalau hukuman segitu. Kenapa dia berani melakukan itu? Dia berani dan melakukan itu dia harus siap dengan hukuman kan. Kalau konsep hukum itu sebenarnya kan gitu kan. Nah, kecuali ya enggak ada sebenarnya kan ada juga pasal dia punya anak kecil kan, kalau orang lain kan untuk kasus lain nggak bisa, kalau salah itu tetap salah karena dia udah berani kan, istilahnya berani kalau hukum yang tegas itu kan, kalau berani berbuat bagi tanggung jawab itu kan istilahnya gitu. Faktor lain lagi kalau ya makanya itu yang banyak salah pemahaman sila itu kan kemanusiaan nggak ada, dia melakukan pekerjaan itu nggak sesuai kemanusiaan itu sebenarnya udah lagi faktor lain gitu. Faktor usia juga ya kan, sebenarnya kalau udah faktor usia mungkin bisa juga pertimbangan, tapi kan kalau dikaji dengan hukumnya nggak masuk itu cuma 1 bulan kan, 1 bulan tuh ternyata 1 bulan tuh udah masuk apa dah penahanan kan, tersangka terdakwa kan, nah itu kurung 5 hari itu bukan hukuman lagi, itu kurungan namanya tuh ya kan, pas 1 bulan tuh kurungan ya 6 bulan itu biar efek jerah, karena itu yang ketahuan aja yang tokoh emas ini kan, yang si Agnes nih, mana tahu di Padang, di Padang itu aja yang udah jauh tokoh emas ini, dapat dia karena banyak lagi tokoh emas yang terdekat ke Selamun kan, yang lebih mudah apanya itu gitu deh. Berarti jadi gitu ya, kalau emas tuh harus dibeli ke pertambangan yang resmi gitu. Ya gitulah, kalau itu faktor objektif mungkin bisa jadi, tapi kan kalau dikaji secara yang lainnya ini sesuai hukum
Iya, Masa betul. sosial hukumnya kan nggak pas kan. Iya juga. Mama Pani betul Pani Bapak kita menjawab kan. Dia berani. Masa sama kayak orang tadi ibu yang membunuh ibu punya anak bayi membunuh orang itu kan. Terus hukumannya gimana? Aku nggak di penjara karena ada makanya. Ya sudah kan itu contoh yang nggak baik ya. Kan ke masyarakatnya kita kan disusul masyarakat kan contoh nggak baik. Ini berani. Berarti disuruhnya aja nanti yang punya toko, bisa jadi yang punya toko nah bisa jadi bapak ini tidak lagi gitu, bisa jadi ini udah dia amanahkan ke anaknya. Iya. Karena untuk dia mengurangkan hukuman dibawa bapak disangka kan. Nah 72 tuh agak susah berpikir lagi kan. Mungkin dari pikun mungkin ya. Betul nggak normal mungkin. Bisa jadi anaknya yang pengetara kayak gitu kan, tapi untuk mengurang hukuman ini jadinya bapak jadi tersangka kan, bisa jadi kan. Kan film kita lagi kan hukumnya gitu lah ya. Dan satu lagi penyebabnya juga mungkin hukumannya ringan tuh karena apapun itu pun kemudian kata dosen itu memang kita tuh masih tadi 30% masih dominasi Belanda waktu kita menjadi bahwa kita itu kan masih banyak sih sebagian yang belum tidak sesuai dengan nilai-nilai kita ya, nilai Pancasila dan juga nilai kita sebagai orang timur ya. Itu salah satu alasannya faktor kami kita masih dominasi hukum Belanda ya, karena kita faktor kita dijajah oleh Belanda 250 tahun ya kan. Kemudian kan bapak nih mungkin sebagai numpang namu ya kan. 72 kan ya bukan 72 tahun sampai walaupun dia masih sehat tapi untuk si vital itu mungkin anaknya menjalankan nasi gitu. Bukan anaknya gitu, kalau hukuman untuk tua gitu kita satu bulan bukan apapun itu masalah di Indonesia ini mau kasus ini mau sampai kasus kecil ya, jika dilihat masyarakatnya juga masyarakatnya itu nggak ada kurang efek jerahnya ya karena hukumannya sedikit ya. Di masyarakat lingkungan gitulah. Ya paling enggak kalau kita bukan beruntung meringankannya itu jadi sesuai ya faktor sesuatu ya bisa jadi sabuk kan, jadi sabuk nggak mungkin sebulan tuh mas tambah juga penahanan apa namanya Ibu, apakah terdakwa Bapak Adis tadi melakukan kegiatan ini karena ada faktor-faktor lain, seperti misalnya faktor ekonomi atau sosial lainnya? Ya namanya pedagang pasti kalau bukan faktor ekonomi faktor kerja. Namanya pedagang tuh pasti dengan modal kecilnya keuntungan sebesar-besarnya kan kayak gitu. Faktor ekonomi enggak mungkin dia faktor ekonomi kan. Misalnya kayak mencuri kan, kamu mencuri baru faktor ekonomi ya. Ini dia cuma memperluas usahanya aja, tapi cara tidak baik. Faktor itulah faktor ya kalau faktor sosial faktor itu ya ketidakjujuran lah ya kan dia sebenarnya udah tahu kalau emas yang mau dijual legal itu tidak boleh kan, dia udah tahu dia kan tapi tidak dilakukan. Jadi faktornya itu tidak di sini dulu kesadarannya sih nggak ada dan faktor ya itulah dengan keuntungan kecilnya kan itu motif ekonomi kan keuntungan besar dan melakukan jatuhnya nanti ke melakukan faktor lain ya, faktor ekonomi, faktor sosial ya gitu lah, ingin memperluas usaha sikap dia sendiri itu faktornya Kesadaran. faktor intrinsik lah dari dalam diri penjual. Paling kalau faktor rasional paling masukan dari anaknya, dari istrinya kan faktor itu kan faktor keluarga itulah apa yang membuat perjalanan jarak itu ya keluarga yang pasti di bapak. Makanya dipastikan lagi nih berarti bukan dia aja yang mengelola ini, ada anaknya ya kan. Soalnya udah tua nih Udah tua, ya, 72 tahun tuh biasa udah pikun. Sendal ya makanya orang berani ngambil kayak ini faktornya juga ya faktornya kan makanya dia berani tuh yang punya tambah ilegalnya kalau misalnya kemarin sedikit kan bisa nggak apalagi dia cuma sebagai penanda dia juga tahu dia
dari berapa turun temurun? Itu faktornya itulah faktor pertama dari apanya ya kan faktor utama. Terus sama faktor negara memang dia menang. Faktor lainnya mengabaikan karena ada faktor tekanan hukum yang sangat lemah dibandingkan dengan mata kuliah kalian tadi sebelumnya. Iya. Itulah.